والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سألك الفتوح والبلوغ والرشد والجسد والروح وتوبة النصوح لحديث محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelumnya kita mulai pembukaan manaqib, saya meminta maaf dulu, meminta halal, meminta ridho kepada pian-pian berataan. Dan ulun saya ini Pak ini bukan tidak bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Banjar ya. Jadi saya meminta maaf, bukan saya itu. Andai kata dalam penyampaian pembacaan manaqibnya Tuan Syekh Muhammad Seman nantinya ada kesalahan atau tidak sama dengan pemahaman apa-apa yang saya sampaikan dengan pian-pian berataan nantinya, saya meminta maaf, meminta halal. Bukan artian saya melajari pian-pian. Seorang ulun sebetulnya tidak pantas dipanggil yang namanya Al-Mukarram itu. Al-Mukarram itu artinya yang mulia. Yang mulia itu adalah Rasulullah SAW. Jadi saya bukan Al-Mukarram, saya hanya Saiful Bari, orang biasa, orang Banjar, tinggal di Jembatan Kuning, Pak. Jadi dan saya bukan melajari, apalagi saya tidak pantas membacakan manaqib ini di hadapan para habaib itu. Jadi saya minta halal, minta ridho kepada sahibul bait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa barakina wa maulana Muhammad. Ahmadu man istafa min ibadihi man sabil wilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dia dari segala hambanya, akan orang yang dijadikannya dengan dijadikannya sebagai aulia Allah atau kekasih Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jajabahu minhu ilaihi bisaqihil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan segala risalahnya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongan Allah. Barang siapa dibacakan manaqibnya aulia Allah di tempat ini akan turun beberapa rahmat, baik orang yang datang mendengarkannya, baik orang yang datang membacakannya. Satu catatan, ujar Abah Bosa kumpul, apabila dalam pembacaan manaqib aulia Allah itu kalau hendak mendapatkan suatu barokah, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, ujar beliau harus yakin dengan orang wali. Kayak apapun ceritanya, bagaimanapun hal ihwal beliau, kita harus yakin dengan orang wali. Kenapa? Karena seorang aulia Allah adalah mutaba'ah dengan Rasulullah. Roh Allah, jasadnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang wali tidak pernah lepas dengan yang namanya zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Di sini kita menceritakan hikayat hal ihwal orang wali. Bagaimana seorang aulia Allah itu tidak bisa kita lihat, tetapi seorang aulia kita pandang. Bagaimana cara memandang? Melalui sirah hatinya yang paling dalam. Kalau kita melihat, tidak bakalan kenal kita, selalu mengiktiraf orang. Makanya Tuan Syekh Muhammad Seman bin Abdul Karim Al-Madani Al-Hasani, seorang aulia Allah, wali kutub beliau, bermazhabkan Syafi'i. Beliau berpesan kepada kita, jangan selalu mengiktiraf orang, apalagi yang kita iktiraf itu seorang ulama. Khawatir yang kita iktiraf itu adalah seorang aulia Allah, maka ujar-ujar katulahan yang kualat hidup. Kalau orang kualat itu kayak apa aja, namanya kualat itu susah. Seperti ini, kita bersyukur di dalam suatu kampung ini ada suatu majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Riyadul min riyadil jannah, taman-taman surga, orang yang pencinta Rasulullah. Para aulia Allah itu cinta kepada Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka ujar Rasulullah, aku akan tunggu dia di Jannatul Firdaus, di surga-surga bersama-sama orang-orang para aulia Allah. Dan ujar Syekh Muhammad Seman bin Abdul Karim, beliau Muhammad Seman radhiyallahu anhu seorang ulama besar yang mempunyai antara ilmu syariat
dan ilmu hakikat, wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai sekalian dan karomah yang besar, lagi beliau keturunan Rasulullah dan bermazhab Syafi'i. Orang wali kutub bermazhab Syafi'i, kita ini belum tentu jadi wali. Lain-lain aturan. Barang siapa ujar Syekh Seman, terserah biar kalau saya minta maaf, saya cuma menyampaikan, percaya atau tidak bilang Syekh Muhammad Seman. Barang siapa yang menghina atau mengiktirat orang berbuat kebaikan, salawat itu kira-kira baik Pak? Baik kalau Pak memuji Rasulullah. Barang siapa yang menghina atau merendahkan orang yang berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan dosa mutlak. Ini Habsyi dibilang bid'ah. Habsyi itu memuji Rasulullah, bukan bid'ah. Gimana kita menaruh akal kira-kira? Habsyi dibilang bid'ah. Habsyi, para aulia Allah itu selalu mutabaah beliau kepada Rasulullah, selalu tidak pernah yang namanya batin beliau pun mengiktirat orang, tidak pernah yang bersangkal jahat kepada orang. Ujar Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang supaya hidup selamat dunia dan akhirat? Ujar Rasulullah, hanya 4 hal yang Mu'adz yang kau harus lakukan. Yang pertama, kau jangan pernah mengiktirat orang yang ahlul Quran, berarti para alim ulama. Di mana kita bisa menyampaikan risalah kita, artinya menyerahkan semua amal ibadah kita. Kalau kita tidak percaya kepada alim ulama, langsung kepada Allah, tidak bakalan sampai. Kita tidak kenal dengan Allah. Allah itu cuma nama, Rasulullah itu ada sidal wujud, Muhammadun SAW itu cuma nama. Bagaimana orangnya? Jadi kita menyandarkan kepada orang yang dekat dengan beliau, yaitu seorang aulia Allah. Disitulah kita, jangan aulia Allah, orang paling para alim ulama itu dihina, diirat. Sekarang ini Pak, bahaya kita belajar tuh ada tuan gurunya namanya YouTube bin Mbah Bogel sekarang. Itu nama gurunya sekarang. Jadi ada masalah buka YouTube, dibilangnya bid'ah, begitir bid'ah, betahlil bid'ah. Gimana bid'ahnya itu? Jadi kita berpedoman tidak bisa lepas dengan yang namanya ulama. Makanya al ulama warasatul ambiya, ulama itu pewaris nabi, ulama itu penerus daripada nabi, dan ulama itu adalah khalifah Rasulullah, mazhar Rasulullah, badalnya Rasulullah, lengkap seorang nabi Allah itu. Tapi bagaimana lagi hadis tadi? Yang ulama warasatul ambiya bukan ulama yang hubud dunia, tapi ulama yang billah. Zaman sekarang Pak susah kita mencari yang namanya artibillah itu 1000 dibanding 1. Jangan zaman guru kita yang terdahulu seperti Syekhuna Khalil, Syekh Muhammad Hashim, Syekh Muhammad yang ke NU siapa Pak? Hashim Asy'ari. Itu seorang para aulia Allah. Kita berpedoman kepada beliau, apa yang disampaikan diikuti. Kita ajarkan, kita amalkan juga. Begitulah para aulia Allah itu beramalan, punya hakikat beliau. Kita tidak kenal dengan Allah. Jadi bagaimana cara yang mengenal itu? Kita yakin kepada orang yang cinta kepada orang yang kenal. Seperti HP Pak lah misalnya. Ini contoh saja Pak ya. Contoh saja. HP itu aplikasinya lengkap. Semua lengkap. Kira-kira bisalah menyambung tanpa ada signalnya itu. Signal itulah wasilah penyampaian. Ini seperti Syekh Seman ini, beliau menyampaikan, ya Allah, ini ada muridku yang cinta sama aku, tolong terima, kita mau pergi aja ke perusahaan, tidak bisa masuk begitu aja tanpa ada orang dalam yang mengajukan kepesanan pada Allah. Jadi baik-baiklah di suatu majelis ini, hormati pemimpin majelis, apalagi beliau seorang habaib, jangan bersyukur, hormati habaib namanya, cintai para habaib, dihormati, karena kami yang dari sebelum itu selalu memang dipesan oleh Abah Guru supaya mencintai para habaib. Ini kita singkat saja gitu lah. Saya juga
artinya bukan ahlinya di bidang ini, cuman sedikit aja menceritakan bagaimana hal ihwal orang wali. Karena seorang awliya Allah itu tidak bisa kita gambarkan, apakah kita melihat dengan mata zahir tidak akan bisa katanya, tidak bisa kita menembus, tapi kita mengusahakan dengan hati. Adapun di dalam negeri Madinatul Rasul, di masa kecil beliau uswah dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan dan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, orang wali. Bagaimana kita mau menjadi awliya Allah di sisi Allah kalau sama orang tua kita durhaka? Syarat menjadi orang wali itu salah satunya bakti kepada orang tua dulu. Ya Allah Ta'ala, ridhoku terletak di ridho kedua orang tuamu, dan murkaku terletak di murka kedua orang tuamu. Jadi kalau kita mau lihat Allah ridho, lihat orang tua dulu. Lihat Tuan Syekh Muhammad Seman sangat bakti kepada kedua orang tuanya, dan beliau sangat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi tanda-tanda orang wali itu yang lebih menonjol dia dulu cuma dua. Yang pertama sabar orangnya, yang kedua pemurah. Bagaimana kita mau menjadi seorang awliya Allah kalau kita bersifat kikir, tidak sabar sebentar marah, berang naik marah, sembako naik marah, apa yang kita marahkan? Ini Syekh Muhammad Seman ini melajari kita supaya kita itu pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah maksud beliau di dalam masa-masa saat ini. Nah, kemana kita melarikan